Kita akan membahas soal kode ini. Di sini ada sebuah soal jika larutan CuNO32 dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah berapa? Di sini juga diketahui AR, CuN sama O-nya. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahui ada kuat arusnya. Kuat arus itu simbolnya I ya, yaitu 0,1 ampere. Kemudian waktunya dalam bentuk T kecil 193.000 detik atau second. Kemudian diketahui AR dari CU itu 63,5, kemudian N itu 14 dan O itu 16. Yang ditanya adalah berat gasnya yang diperoleh, berarti massa dari gasnya siapa nanti kita cari. Langkah yang pertama, kita tuliskan dulu reaksinya. Kita reaksi pada anodenya, karena yang ditanya ada ya, anode, berarti mulai dari CuNO3 2 kali, dia akan menghasilkan unsur Cu2 plus ditambah 2NO3 min. Ini kenapa kok saya carinya di anode pada larutan CO ini ya, ada larutan CuNO3, dia kan dielektrolisis menggunakan. Berhenti dulu ya. Soal yang kamu tonton itu soal TKA dan atau SNBT yang asli, yang dulu namanya SNBTN atau EBTN atau SBMPTN. Tapi polanya sama semua. Kalau kamu bisa ngerjakan soal itu, insya Allah nanti untuk TKA atau SNBT tahun depan, insya Allah pasti bisa. Dan kami sudah mengumpulkan soal-soal model itu semenjak tahun 1994 sampai yang terbaru. Di aplikasi kami ada ribuan bank soal yang sudah lengkap sama pembahasan. Dan tiap hari kita akan adakan live streaming membahas soal-soal itu. Dan juga ada ruang diskusi. Jadi, kalau kamu ikut kelas ini, kamu nggak bakal sendirian. Tetap dibimbing seperti ngerasa ikut bimbel. Investasinya juga murah kok, hanya 100.000 per bulan. Bayarnya tahunan ya, yang berarti 1.200.000. Atau kalau kamu maunya 1 bulan, bayarnya 200.000 aja. Ini jauh lebih murah dibanding ikut bimbel online atau offline lainnya. Udah, tunggu apa lagi? Langsung masuk website kami, daftar. Udah ya, saya mau lanjut materi lagi. Elektroda platina dielektrolisis dengan elektroda platina atau PT. Platina ini masuknya di inet, elektroda inet. Nah, ketika dia dielektrolisis menggunakan elektroda inet, gas yang dihasilkan dari oksidasi itu berupa air yang ada di anodenya. Untuk aturannya saya tulis juga di sini ya. Jadi pada reaksi anode itu ada dua aturannya atau anion. Ada dua aturan. Yang pertama, bila elektrodanya non-inet ini bisa contohnya NiCu
Ag, dan lain-lain, maka elektrodanya yang dioksidasi. Yang kedua, bila elektrodanya itu inert, unsur inert itu ada C, PT, AU, maka elektrodanya itu tidak akan bereaksi. Dan yang bereaksi itu adalah anionnya. Dan bila anionnya itu juga dibagi lagi. Ketika anionnya itu ion OH, berarti dia dari basa. Kemudian yang kedua, ketika ion sisanya itu asam oksi itu berarti NO3-, SO4-, dan lain-lain. Itu dia tidak akan dioksidasi. Nah, yang dioksidasi itu adalah air atau H2O-nya. Nah, yang ketiga, apabila dia ion sisa asam, nah, yang tidak mengandung oksigen, dia itu akan dioksidasi. Itu ya. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa yang dioksidasi itu adalah airnya yang terjadi pada anode. Kita tentukan dulu mana anode, mana katode. Katode itu adalah kutubnya positif, terjadi pada saat reaksi reduksi. Kemudian anode itu terjadi pada kutub negatif, biasanya terjadi pada reaksinya oksidasi. Nah, mana yang anode semana katode? Lihat dari muatannya ini. Cu berarti ini plus, berarti dia masuknya di katode. Kemudian NO3-, ini min, berarti dia masuknya di anode. Berarti kita ambil yang anodenya itu. Ini NO3 adalah sisa asam oksi. Ini masuk di asam oksi ini, berarti yang teroksidasi nanti itu adalah si airnya. Ya, sisa yang itu asam oksi, yaitu NO3-. Yang dioksidasi adalah air. Kita tulis reaksinya pada air, yaitu H2O, dia akan menjadi H plus ditambah O2. Kita setarakan dulu. Di sini O-nya ada 2, di sini ada 1. Berarti sini saya kali 2. Kemudian hanya di sini ada 1. Di sini hanya ada 4. Berarti sini harus kalikan 4. Nah, untuk menyetarakan muatannya, di sini harus sama ya. Di sini netral, di sini ada muatannya. Supaya sama, di sini saya harus menambahkan elektron sejumlah yang positifnya ini. Di sini hanya kan ada 4, berarti saya tambahin 4 elektron. Ketika 4 positif 4H plus ini ditambah dengan 4 elektron yang bersifat negatif, berarti kan 4 dikurangi 4, nilainya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau gasnya itu adalah bentuknya O2. H2O tadi kan bentuknya liquid, H plus itu bentuknya aqueous. Nah, O2 ini baru bentuknya gas. Berarti gas yang ditanyakan ini adalah massa gasnya O2. Kemudian kita buat perbandingannya.
1 mol gas O2 ini bisa pakai perbandingan koefisien ya. 1 mol gas O2 dia itu memerlukan berapa elektron? 4 elektron. Nah, baru kita tentukan yang kedua adalah menentukan mol elektronnya. Pakai perbandingan ini ya. Jadi nanti ketemu mol elektronnya, nanti juga bisa ketemu mol O2-nya. Kita bisa menggunakan hukumnya Faraday. Dengan cari ini N ini mol ya. Sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Ne-nya I-nya tadi ketemu 0,1, kemudian T-nya 193.000 dibagi 96.500. Ne ini bisa dicoret ya. Kemudian 1930 dibagi 965 ini ketemunya 2, jadi 0,1 dikali 2 nilainya adalah 0,2 mol. Nah, kemudian baru kita bisa mencari molnya O2. Kemudian mencari massa dari O2-nya. Satu-satu dulu ya. Berarti mol O2 kita pakai perbandingan koefisiennya, yaitu koef ditanya dibagi koef diketahui dikali mol diketahui. Koef yang ditanya itu adalah O2 di sini 1, koef yang diketahui ini ada elektronnya 4 dikali mol yang diketahui punyanya elektron 0,2. Nanti ketemunya 0,2 dibagi dengan 4, nilainya adalah 0,05 mol. Kemudian baru bisa mencari massa dari O2-nya. Untuk menentukan massa bisa dari mol dikali mR O2-nya. Molnya tadi ketemu 0,05, mR-nya berarti jumlah dari ARO-nya. Ada 2 berarti 2 ARO. 0,05 dikali 2 kali ARO-nya ada 16. Berarti 0,05 dikali 2 kali 16 ada 32, ketemunya 1,6 gram. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang B.